Jadi yang gue sadar adalah kemarin gue lupa naruh intro ngomong The Series, jadi intro. Halo semuanya, jadi tadi banget baru beberapa menit yang lalu gue baru kelar lagi nonton untuk kedua kalinya Satria Heroes Revenge of Darkness karena kekangenan gue sendiri yang gue kangen gitu. Waktu itu Tokusatsu Indonesia tuh lagi bagus banget, lagi lagi ada potensi lah. Berkat Bapak Reno Barak, terima kasih Bapak Reno Barak sudah mengenalkan Tokusatsu kepada masyarakat Indonesia gitu. Indonesia juga bisa bikin yang kayak begitu gitu. Oke, intinya di sini adalah gue pengen sedikit review aja karena this is my second time nonton Satria Heroes Revenge of Darkness ya. Oke, menurut gue udah pernah buat review atau belum sih, gue lupa. Gue cuma mau ini aja kali, kayak nyeritain impression gue kali ya. Wow gitu, Indonesia tuh bisa kayak gitu ternyata ya. Keren banget. Dan juga oke, mungkin kalau kita ngomongin secara film kali ya, gue kan film nih. Itu kenapa ya kalau kan film? Maksudnya secara film gitu. Memang secara penulisan skrip agak sedikit bisa dibilang cringy. Bisa dibilang cringy ya. Tapi ada alasannya kenapa itu cringy. Tenang aja. Kedua, secara cerita dia kan dibagi menjadi beberapa arc gitu kan. Arc 1, 2, 3. Arc 1 itu adalah yang pertama tuh perkenalan satria masing-masing itu sebenarnya. Habis itu di arc kedua perkenalan satria juga, yaitu kok gue liat sini sih, lihat kamera lah, lihat Satria Torga, tapi lebih dari sebuah pengenalan itu ada backstory kenapa ada topeng besi, ada seorang topeng besi gitu, dan juga memperkenalkan sebenarnya ada yang namanya Master Toga, yaitu Kang Yayan Ruhian. Keren banget. Itu gue tadi nonton lagi kan, Kang Yayan Ruhian tuh gitu, kalau dia ngomong berubah itu adalah momen dimana lu harus mempertanyakan kehidupan lu gitu. Nih gue bakal hidup nggak ya setelah si Kang Yayan ngomong berubah ini. Jadi kayak se-epic itu gitu loh Kang Yayan. Pak Reno Barak memilih seorang Yayan Ruhian untuk menjadi Satria Heroes. Itu adalah salah satu pilihan yang bagus, krusial gitu. Oke, balik ke topik. Seperti yang gue bilang tadi, dibagi menjadi 3 arc. Jadi masing-masing arc itu punya ceritanya sendiri. Dan menurut gue arc yang paling bagus, yang paling kompleks secara cerita, skrip dan film itu arc yang kedua, yaitu judulnya apa? Nama arc-nya gue lupa, yang pasti nyeritain tentang topeng besi. Arsha, judulnya Arsha. Jadi nyeritain tentang si topeng besi ini. Siapa nama ininya? Ya pokoknya topeng besi. Arsha ini cewek yang disukain sama si topeng besi ini, sama si Kang Yayan Master Torga. Gue suka di arc kedua. Sisanya itu gue yakin pasti ada campur tangan film orang-orang film Jepang gitu, pasti. Jadi gue bisa ngerasain ada apa namanya feel apa sih, acting direct Jepang gitu. Ngerti gak sih lo? Style Jepang tuh ada di situ. Terutama Tokusatsu. Jadi agak aneh, bisa dibilang agak aneh, tapi ya memang mereka target pasarnya bukan orang Indonesia doang, tapi orang Jepang, mau nggak mau harus menyesuaikan gitu kan. Itu secara skrip ya, secara cerita ya. Iya, untuk film panjang Tokusatsu Indonesia pertama itu bagus banget. Tahun 2016 ya by the way. Udah berapa tahun lalu tuh? Udah 5 tahun lalu. Udah bagus. Sebuah pembuka gerbang yang cukup kompleks dan berani. Keren banget. Itu menurut gua dari skrip, dari cerita skrip, dari segi skrip. Nah, kalau dari segi action kayaknya udah nggak usah di ini lagi nggak sih? Orang Indonesia film-film Indonesia tuh film actionnya bagus-bagus gitu. Kayak The Raid, Headshot, atau kemarin tuh yang si ini judulnya Hit and Run. Oke lah, kalau dari ini apa, atau mungkin teman-teman belum nonton apa tuh judulnya? Foxtrot 6, itu salah satu film yang underrated juga. Ya apa namanya, secara koreografi kayaknya orang Indonesia tuh emang lincah-lincah gitu. Orang Indonesia emang built to be berantem aja gitu.
Ya emang udah bagus gitu. Ada koreografi yang terasa Indonesia banget, ada yang Jepang. Ya terutama yang Jepang banget ya. Pas lagi jadi Torga, Bima dan juga Azazel. Ya ada Azazel lagi. Ada Azazel gitu. Ya udah nggak usah di ini kali ya, kalau secara koreografi tuh udah bagus sih menurut gue. Oke, mungkin sekarang dari segi eh gue mau ngomongin ini nih. Ada satu part di mana ya ini si Azazel balik gitu, Reza Bramasakti balik. Itu kayaknya menurut gua agak dipaksain, Pak, biar Azazel balik lagi nih gitu. Kecuali kalau misalnya ada scene di mana Reza mungkin dia udah mati ya. Mungkin kayak di alamnya kayak si topeng besi itu kan kayak ada alam sendiri kan, dia udah mati juga kan sebenarnya. Mungkin dia kayak dipanggil sama apa? Garuda Garuda apa tuh namanya yang spirit, Garuda Spirit gitu. Mungkin kayak semacam, Reza, ini adalah waktumu untuk bangkit kembali, bantulah teman-temanmu segala macem gitu. Terus kayak ada scene di mana si Reza Brahmaksakti yang diperankan oleh Aditya Alkatiri eh mungkin kayak zoom in ke mulutnya, atau ini dia kayak senyum dikit gitu. Kayak, Reza, ini adalah waktumu untuk bla bla bla. Terus dia kayak tanpa ngomong apa-apa, dia kayak senyum, gitu gitulah pokoknya. Ya maksudnya kayak di alam selanjutnya, tapi biar kesannya nggak maksa, dia tuh arwahnya atau semacamnya dipanggil sama Garuda Spirit gitu. Biar kesannya nggak cuma ini kita harus membalikan Azazel biar fan service gitu. Maksudnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya gue sebagai penikmat tokusatsu dan penikmat film terhibur gitu dengan adanya Azazel, yang gue suka banget sih, gaya Azazel tuh cool. Itu Bima kalau cool. Gue suka gitu. Untuk entrance sudah bagus ya. Maksudnya entrance tuh Azazel memperlihatkan Azazel kembalinya Azazel gitu, dengan adanya Taranis gitu pas lagi lawan Osiris ya. Itu gue suka banget gitu. Epic gitu. Kayak pas ini ada Taranis. Pas ini gue kayak anjir Taranis gitu, keren aja gitu. Oke. Sebenarnya yang mau gue bahas itu aja. Mungkin kalau apa lagi ya? Ya, The Future of Satria Heroes. Jadi beberapa hari ke belakang, kenapa gue nonton Satria Heroes Revenge of the Darkness lagi? Karena di Instagram Satria Heroes Official itu update lagi update nih, mereka lagi update mulu, karakter-karakternya di update. Kemarin juga Pak Reno Barak ulang tahun, selamat ulang tahun buat Pak Reno Barak. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah, gue pengen ngasih lihat nih. Satria Heroes Official lagi update terus. Nih, dari kemarin ada Dongga juga, Osiris. Pokoknya dia lagi update lah. Ini yang bikin gue nonton lagi karena gue kangen kan. Oke, cukup kali ya. Nah, pertanyaan gue adalah, kita tahu lah Satria Naga Kai udah ada pilot episodenya. Ada Friska di situ ya. Bakal ada apa nih? Karena kayaknya kalau kita lihat dari berita-berita yang lalu, kita juga tahu Satria Bima S sedang berlangsung ya di RCTI gitu, tapi itu kan animasi. Jujur gue nggak nonton. Apakah Satria Naga Kai bakal jadi animasi juga gitu seasonnya? Karena kayaknya ya secara penonton Satria Naga Bima S kayaknya cukup sukses mungkin. Gua nggak nonton sih. Kayaknya ya. Ya karena memang dari awal sebenarnya udah klik juga sih, ada dulu banget ada poster Satria Naga Kai tapi animasi. Jadi kayak ya kita lihat saja ke depannya lah ya. Mungkin coba komen lah di bawah ada apa sih sebenarnya? Ya maksudnya gue sebagai penikmat tokusatsu dan juga pendukung tokusatsu Indonesia terutama ya, ya excited gitu apapun projectnya gitu, sukses lah buat teman-teman semua, mungkin animator gitu atau filmmaker tokusatsu, maksudnya dalam ranah Satria Heroes ini. Dan juga gue sebagai fanboy ya, ayolah yuk tokusatsu lagi yuk. Waktu itu Bima dan Bima X menurut gue adalah waktu-waktu yang cukup membanggakan gitu buat gue sebagai penikmat tokusatsu gitu. Jadi bisa yuk. Oke, mungkin itu aja dari gue. Buat teman-teman, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang
film Satria Heroes Revenge of Darkness sebenarnya udah 5 tahun lalu, dan masa depan Satria Heroes. Gimana menurut teman-teman? Boleh kita ngobrol lah di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja penutupan dari gua. Bagi teman-teman yang mau request apapun, mungkin kayak lagu, gua video apa, atau menanyakan sesuatu apapun, atau mau iseng aja ngasih duit gitu, boleh ke sauria.co/bagaska24 atau scan ini. Langsung ke sauria.co/bagaska24. Please like, comment, share, subscribe. Yang paling penting adalah respect all tokusatsu and thank you.